Mari kita sambut pembicara kita, Kang Zul Karomi. Silakan, waktu tempat saya persilakan. Insyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Dalam kesempatan yang luar biasa kali ini, saya sebut luar biasa kenapa? Karena saya dengar daerah-daerahnya itu jauh sekali dari sini ya. Masya Allah, dari Lembang, yang dari Sumedang tadi saya dengar ya, dari Sumedang, dari Nagrek. Maka dengan atas izin Allah, diskursus ini menjadi semakin meluas dan semakin banyak orang-orang yang menerima manfaatnya, dan setiap perjalanannya menjadi keberkahan untuk kita semua. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha detail, betul nggak? Sepakat nggak Allah Subhanahu wa Ta'ala maha detail? Maka kemudian setiap pengorbanan yang kita keluarkan ini akan berlipat ganda kembali kepada kita semua dalam berbagai bentuk kebaikannya, keberkahannya ya, terus juga kemudahannya, dikuatkannya dalam proses perubahan, bahkan sampai manfaat yang semakin meluas dari aktivitas-aktivitas kita ngurus-ngurus rumahnya Allah. Jadi alhamdulillah senang sekali bisa ketemu dengan asatidz semua di sini, para penggerak masjid. Saya sebutnya para inovator masjid, masya Allah ya. Ini inovator karena kenapa inovator? Saya bilang selalu mau memperbaharui pendekatan-pendekatan, memajukan, memakmurkan masjid. Saya yakin di sini datang dengan ribuan masalah yang sedang dialami oleh masjidnya. Saya datang sini, saya lagi pusing sama masjid saya. Mudah-mudahan saya ketemu sesuatu yang bikin saya makin pusing gitu ya, ngurusin masjid. Tapi insya Allah di sini kita berbagi sudut pandang, di sini kita memperluas referensi. Karena ngomongin masjid itu sebetulnya manajerialnya itu sudah ada contoh-contohnya. Kalau misal mau kita ittiba sama Rasul, zaman-zaman Masjid Nabawi, pilar-pilar kemasjidan, peran-peran Masjid Nabawi sebagai pusat peradaban itu sudah ada. Tinggal mungkin kita sama-sama membuka relevansinya dan juga membuka kontekstual dari setiap pergerakan-pergerakan yang sudah ada. Nah, maka dari itu Masjid Circle ini hadir. Saya senang sama Masjid Circle ini karena literally kalau judulnya hari ini apa tadi? Lab Masjid ya. Lab Masjid. Kalau ibaratnya kebayang sama Ikhwafillah di sini sekalian, Akang Teteh, Abang Nda. Lab itu kebayangnya pusat apa kalau lab itu? Ngapain? Kegiatan-kegiatan di dalam lab. Penelitian, betul. Apa lagi? Riset, betul. Eksperimen, apalagi Ham? Coba-coba. Nyoba-nyoba. Iya gitu. Karena saya senang Masjid Circle itu sebetulnya literally lab. Jadi ini adalah inisiatif anak-anak muda yang punya fokus untuk bisa makmur rumah Allah, tapi dengan cara-cara yang makin kontekstual, dengan cara-cara kekinian. Bisa nggak ya kayaknya masjid ini melakukan proses pendekatan pakai pendekatan bisnis? Bisa nggak ya masjid ini pakai pendekatan abad 21? Kayak tadi disebutin sama Kang Radit, design thinking. Waduh, boro-boro ya apa itu design thinking gitu kan? Kan tiba-tiba ojol-ojol dipakai buat masjid, bisa nggak ya kita uji coba gitu ya? Uji coba, testing, alhamdulillah sudah tumbuh. Berhasil, kita iterasi, replikasi. Jadi saya tadi di sini ada Yahya, salah satu kontributor di dalam Masjid Circle. Sebenarnya bukan takmir antum ya, inovator sebenarnya antum tuh. Inovator yang kebetulan ada di Masjid Menarawan namanya ya. Masjid Menarawan, nama konvensional Masjid Ajiat ya. Tapi nama kekiniannya Masjid Menarawan ya, insya Allah. Nah, jadi kita mencoba mengumpulkan inovator-inovator untuk kemudian berproses menggunakan pendekatan-pendekatan baru yang ternyata valid dan terbukti di dalam berbagai bidang. Maka dari itu saya senang sekali ketemu juga sama teman-teman Kang Hilmi, Kang Radit ya. Kebetulan saya itu aktivitas secara profesional kerja di namanya The Local Enablers. Ya, masih The Local Enablers namanya. Enggak. Jadi The Local Enablers itu salah satu komunitas di Kota Bandung yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui wirausaha sosial. Jadi kami banyak menggunakan pendekatan-pendekatan entrepreneur, menggunakan pendekatan-pendekatan abad 21 untuk bisa melahirkan enablers muda, pemberdaya muda yang kemudian ditempatkan dimanapun bisa dirangkul dan bisa bertumbuh dan berkembang. Kita banyak bereksperimen juga sebetulnya, cuma dalam lingkup wirausaha sosial, ya, impact sosial. Jadi saya sebetulnya mencoba membawa pendekatan-pendekatan yang proven yang sudah saya lakukan ya di berbagai titik Nusantara. Kebetulan juga pengalamannya juga sama gitu ya. Saya diminta untuk datang ke sebuah tempat, terus kemudian tempat itu diminta untuk dihidupkan ekonomi dan juga kemandirian lingkungannya dari komoditas yang mereka punya. Pendekatannya kayak gimana gitu ya? Akhirnya enablers
memberdayakan lingkungannya. Kenapa enggak kita coba menggunakan pendekatan-pendekatan yang sudah ada untuk dipakai di lingkungan masjid? Alhamdulillah semakin relevan kontekstualnya karena penggunanya, usernya itu adalah orang-orang yang mau untuk bisa belajar, membuka referensi dan juga mau menerapkan dari proses-proses bertumbuhnya. Maka dari itu ini hadir sebagai jawaban tantangan dari itu. Oh, sekarang masalahnya yang muncul adalah masalah SDM manusianya, manajerialnya, people-nya. Mang Jul kayaknya kata Mang Radit ya, sama Kang Mang Jul, ini ada masalah SDM nih. Ada nggak sih pendekatan baru yang kayaknya lebih kontekstual untuk bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan manajerial SDM yang kayaknya buntu kalau gitu-gitu aja terus. Nah, ini akan kita bahas apakah ada pendekatan itu disebut dengan agile atau tangkas fleksibel. Tapi sebelum itu saya mau tes next. Bisa nggak? Udah aman. Oh, udah aman. Nah, sebelum itu saya mau check in dulu biar semangatnya hadir utuh sadar penuh di kesempatan hari ini. Udah pada sarapan? Alhamdulillah. Disiapin sama istri di rumah ya. Dibekelin ya. Udah sarapan belum ya? Tapi udah sarapan? Masya Allah. Pesan nasi goreng mas. Pesan makanan. Iya. Masya Allah. Jadi sebelumnya karena kebutuhan dasar manusia itu kata Maslow paling dasar itu fisiologis. Tidak ada logika tanpa logistik. Khawatir ya. Oh, Masya Allah, ini alhamdulillah karena salah satu agenda kita adalah makan-makan ya. Jadi disediakan juga di fasilitas juga bersama dengan Masjid Circle untuk bisa langsung beracik ya, langsung eksperimen sendiri sama kopi, teh yang udah ada di belakangnya. Pasti dulu, jadi semuanya udah kalau belum makan, mohon bersabar ya. Yang sudah makan alhamdulillah dinikmati, disyukuri. Yang kedua, mohon untuk di sesi hari ini, karena pagi-pagi kita sudah banyak meninggalkan hal duniawi hari ini ya. Di kesibukan kita, pekerjaan kita tinggalkan sejenak. Pasti ada emosi atau perasaan yang sedang kita rasakan hari ini, detik ini juga. Saya pengen teman-teman semua mengkonfirmasi dan mengafirmasi itu, asatidz semua di sini untuk memastikan kita mengenal apa yang sedang kita rasakan hari ini. Silahkan pilih warna yang mewakili perasaan ikhwah fillah di sini hari ini, detik ini ya. Kuning, kenapa? Karena saya berbunga-bunga, bahagia dan mau ketemu teman-teman baru misalnya ya. Saya hitam kan misalnya. Karena gue oke, dalam hitungan ketiga sebutkan warnanya bersama-sama ya. Udah kepikiran? 1, 2, 3. Abu. Masya Allah, kenapa abu? Abu kenapa? Wah. Ada masalah sama istri di rumah? Oh, masalah masjid. Masya Allah. Kepikiran Ustaz tadi warnanya apa Ustaz? Warna biru. Kenapa warna biru Ustaz? Warna cerah kesukaan. Mewakili perasaan apa warna biru? Oh, semangat. Masya Allah. Jadi itu ilham apa? Kuning. Oh, kenapa kuning? Oke. Oh, jadi senang ya ketemu teman senasib gitu. Ketemu teman senasib. Senang. Tadi warnanya apa kan? Biru. Sama juga apa? Coba. Kenapa biru? Waduh. Perceiving banget tipikalnya ya. Apa adanya ya, apa yang lagi dilihat. Ustaz, apa tadi warnanya Ustaz? Orange. Ada yang tahu nih warna apa tuh? Kenapa Ustaz warna oranye? Apa yang sedang dirasakan? Kenapa warna oranye? Ceria? Alhamdulillah, Masya Allah ya. Bukan kampanye. Nggak ada yang ngomongin di sana. Ya nggak apa-apa, kita kan tadi warna apa kan? Orange. Tidak ada unsur-unsur. Kenapa orange mungkin bisa was-was? Waduh. Di checklist, di wishlistnya udah banyak ya, gitu kan. Mana yang dicekot nih belum bisa nih, belum ada. Misalnya nanti 11 udah lewat ya, 11 ya. 12 ya. Sekarang nanti ada. Alhamdulillah. Ya tadi warna apa ya? Putih. Kenapa coba putih?
Teriak. Waduh, Masya Allah, tabarakallah. Putih bagaikan kanvas yang siap dilukiskan dengan tinta-tinta kuas-kuas indah ya. Melankolis sekali itu, Masya Allah ya, di inovator masjid. Ustaz tadi apa Ustaz warnanya? Biru, biru juga. Karena biru tadi, oh ya, harapan, keceriaan, antusias. Kang Radit, Masya Allah ini inisiator masjid Circle. Warnanya apa Kang Radit? Hijau. Kenapa hijau? Siap tumbuh, Masya Allah. Kang Hilmi? Merah. Kenapa merah? Semangat. Solid? Solid? Harus solid. Insya Allah, kalau saya pribadi saya kuning ya, karena enjoy, senang, dan juga berbahagia ketemu sama inovator di masjid. Mudah-mudahan salah satu referensi ini bisa diterapkan ya di konteks masjidnya masing-masing. Amin. Yang ketiga, silakan dalam hitungan ketiga tunjuk orang yang paling ganteng di ruangan ini, karena Iwan semua ya. Ya, siap ya? Siap? Nah. Jangan tunjuk, bicara exclude. Ya, di antara kita semua ya. Exclude. Hitungan ketiga ya, ditunjuk ya. 1, 2, 3. Masya Allah. Jadi kita semua sama-sama. Waduh. Kan kalau nunjuk orang biasanya 4 jarinya kemana tuh? Balik diri sendiri ya. Insya Allah, alhamdulillah sudah mengkonfirmasi kegantengan masing-masing sebelumnya hari ini. Ya, alhamdulillah. Baik, sudah check-in, jadi insya Allah alhamdulillah sudah sadar utuh, hadir penuh di sini, afirmasinya, perasaannya sudah dikonfirmasi, harapannya sudah ada, perutnya sudah dipastikan tidak kosong, ya. Tidak kosong, dan juga insya Allah juga sudah kita udah tahu ya, siapa yang paling ganteng di ruangan ini. Oke, saya bermula dari, next, bisa nggak? Oke. Nah ini adalah agenda yang akan kita obrolin ya, asal semua sekalian. Yang pertama kita mau pendahuluan, yang kedua adalah team knowing, team building, agile team, canvassing, mudah-mudahan masih ada waktunya dan kita akan diskusi sebagai dan juga penutup. Nah, sebelum ke arah sana ya, ini saya mau memastikan ada spidol, mana tadi boleh pinjam? Oh ini, apa? Nah, kalau misalnya ngomongin masjid ya, itu artinya kita ngomongin tentang gimana caranya masjid ini bisa tumbuh dan berkembang, manfaatnya dirasakan oleh umat. Ada satu pendekatan yang logis, yang paling sering kita dengar. Ada yang pernah dengar pendekatan yang namanya supply and demand? Ada? Supply and demand apa bahasa Indonesianya? Ya, teori ekonomi ya. Permintaan dan penawaran ya, penawaran dan permintaan. Kalau di dalam ekonomi, apalagi dalam konteks kita ngurusin bisnis ya. Ini namanya bisnis ya. Terus di sini ada bisnis siapa? Usernya itu siapa, Pak? Siapa yang menerima manfaat? Konsumen ya, di sini konsumen. Oke. Ini teori sederhana permintaan dan penawaran. Gimana caranya bisnis itu bisa menciptakan hukum tersebut? Bisnis ini menawarkan apa? Produk, betul ya? Produk, jasa, fitur, dan kawan-kawan. Kemudian di sini muncul setelah produk ditawarkan, kalau misalnya ternyata tepat, dia akan menemukan permintaan, betul? Permintaan. Nah, Akang Teteh, Ustadz Asadi sekalian, dalam konteks permintaan dan penawaran, ya, bayangkan proses-proses ini kita pahami sebagai kita pengelola masjid, kita sebagai inovator masjid, kita penggerak masjid untuk bisa memastikan fitur-fitur yang diberikan oleh masjid ini mampu untuk bisa memunculkan permintaan. Karena bahayanya ini banyak orang yang kelewat ya. Dan saya rasa ini menyadarkan kita semua. Ruko, pernah tahu ruko? Tahu ruko? Ruko rumah toko ya. Biasanya ruko dipakai buat apa? Bisnis ya. Di rumah dan di daerah masing-masing, ruko harganya berapa sewanya? Setahun, sebulan di daerah Ilham kira-kira berapa? 15 juta setahun itu ya. Di Ustadz di daerah itu ruko berapaan harganya? 50-an, Masya Allah. Ustadz di daerah Lembang 20-an ya, 20 juta.
let's say kita ambil rata-rata sekitar ya katakanlah di 25 jutaan lah ya sebulan. Ruko yang harganya 25 juta, yang petaknya itu kosong, kalau kita punya bisnis, masuk nyewa 25 juta, ini pasti kita urusin betul-betul, benar sih? Benar gak? Kita niatnya tuh benar. Kalau bisnis biasanya menghadirkan apa biar bisnisnya sukses dalam ruko? Jadiin apa nih? Bisnis, dalam bisnis apa? Produksi, oke, tim ya, tim, produksi, pemasaran, apa lagi? Manajer ya, ada ya manajer ya? Manajer, keuangan. Pokoknya gimana caranya secara profesional ini bisnis yang saya uangkan 25 juta ini harus bisa balik modal, gitu nggak? Logikanya gitu ya, bener ya? Kita nggak mau rugi, balik untung, bukan balik modal. Kalau balik modal, ya kita ngeluarin 25, dapatnya 25 juga gitu ya. Nah, ini harga 25 juta. Sementara kita refleksi sama masjid yang kita punya, ikhwatullah. Berapa miliar gedung yang sudah dibangun untuk bisa wujud hasil fisik bangunan masjid yang kita punya masing-masing di daerah masing-masing. Al-Jihad berapa asetnya? Kira-kira 1 miliar ada? 2 miliar? Kira-kira 1 miliar ada ya? Aset di Parongpong, apalagi di masjid utamanya kan gede banget ya, gede ya. Masjid Jami berapa Ustaz? 4-5 miliar. Ustaz di Baros berapa? Kira-kira sama ya? Di Baros? Ya, hitungan set di 3 miliar. Ustaz di tetap 1 miliar ya. Ya di atas oh ya. Satuan ya. Di apa namanya, di forecasting ya. Jadi satu. Atasnya berapa? Sama yayasannya loh. 2 miliaran ya. Sama juga. Oh, sama ya, satu eman. Bayangkan itu adalah aset awal yang kita miliki. Bangunan dengan harga miliaran yang Allah kasih amanahkan hari ini yang kita kelola. Tapi kemudian kita nggak profesional, nggak benar-benar menaruh pendekatan yang bersungguh-sungguh. Kalau kita nggak memaksimalkan, rugi. Gitu ya. Nah, khawatirnya kita nggak adil sama masjid kita sendiri. Kita belum betul-betul menghadirkan urusan-urusan profesional. Biasanya dilihat dari apa? Indikatornya. Kita ngurusin masjid di waktu sisa. Sabtu Minggu. Kalau Senin Jumat paling di Maghrib ke Isya ya. Maghrib ke Isya. Dengan aset yang luar biasa. Ini yang ruko 25 juta aja kalau kita punya mindset bisnis dihadirkan habis-habisan. Maka salah satu yang perlu kita hadirkan dalam masjid itu adalah tim yang profesional. Tim yang mampu bisa mengelola aset-aset yang sudah Allah titipkan ke kita, yang harganya miliaran. Maka kemudian kita bisa berlaku adil sedini mungkin dari lingkungan kita. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang itu, gimana caranya mindset bisnis ini bisa hidup di dalam mindset masjidan, ya. Untuk bisa masjid menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, produk ini, ya, itu dihadirkan sebuah fitur kegiatan masjid yang punya apa di sini? Value, nilai. Yang nilainya sesuai sama siapa? Nilai keislaman tentu syariat, tapi lebih jauh daripada itu, selain syariat, ini syariat itu kontekstual, sesuai dengan kebutuhan siapa? Jamaah, betul. Kebutuhan jamaah. Karena usernya masjid itu siapa? Jamaah. Kalau kita nggak betul-betul memahamkan masjid kita sama jamaah, mau bikin program apapun ya, bisa jadi yang datang sedikit. Salah sasaran, ya. Bikin tablik akbar, oke sih besar, tapi yang datang beres tablik akbar, masjidnya sepi lagi, ya. Masjid sepi lagi. Nah, untuk kemudian masjid bisa melahirkan value produk, untuk kemudian jamaah mau memunculkan permintaan atau mau beli lagi produknya, mau datang lagi ke masjid, ya fiturnya ini harus cocok sama jamaah. Nah, sementara untuk bisa melahirkan fitur, value, untuk bisa melahirkan supply and demand, untuk bisa membaca pain and gain-nya jamaah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan itu masjid memantaskan dirinya. Masjid memantaskan struktur infrastruktur baik dalam bentuk SDM, cara berpikir, inovasi di dalamnya, struktur organisasi yang kontekstual dengan kebutuhan masyarakat yang semakin terus berubah seiring perkembangan zaman. Nah, maka apa aja yang perlu dihadirkan dan dipastikan perlu hidup di dalam masjid?
Ini kalau kita pakai hukum inovasi, kata Kang Adit ya, ada 3 circle apa? Viability ya, desirability sama visibility. Nah, itu ada 3 circle inovasi yang kita taruh ke dalam masjid. Pertama, masjid harus memiliki tim yang profesional. Ya. Profesional itu dalam artian tata kelolanya serius, ya. Sistematika kerjanya dihidupkan, nggak cuma asal waktu-waktu sisa, tapi betul-betul orang yang full time. Masya Allah kayak Yahya nih, Masya Allah ya full time, Ilham juga full time ya. Masya Allah tabarakallah ya full time. Nggak harus full time sih, tapi serius ngurusinnya ya. Apa? Time apa? Prime time, Masya Allah ya. Nggak harus full time, tapi di prime time ya. Jadi prime time tuh waktu kita lagi energinya lagi banyak banget gitu ya, lagi cocok, lagi tepat, Masya Allah. Yang kedua adalah masjid memiliki fitur yang diinginkan. Berpikir apa kebutuhan jamaah, selalu mencoba testing, mencoba riset. Karena bisa jadi hari ini masyarakat tuh makin luas. Kayak Ilham kemarin di mana? Ham? Waktu itu awal-awal nentuinnya orang yang terjerat pinjol ya. Ya gitu. Masjid memahamkan, misalnya tahu, oh ada jamaah yang terjerat pinjol gitu kan. Akhirnya bikin program-program yang bisa mengatasi kebutuhan terjerat dari hutang gitu kan. Fitur-fitur ini sesuatu yang diinginkan. Membaca terus, punya list data jamaah. Di sini siapa yang masjidnya sudah punya list data jamaah? Oke, Masya Allah, tabarakallah. Siapa? Atas sudah ada? List jamaah. Rata-rata jamaah itu 1 bulan retensi kunjungannya sekitar 500 orang gitu. Ada yang punya sampai data ke sana? Hah? Gimana kan? Oh masih daerah, oh jadi memang udah harus ada laporannya. Masya Allah, nah itu perlu dihadirkan ya. Jadi untuk memahamkan, untuk bisa memastikan masjid saya memahami jamaah, ya saya punya datanya. Datanya dia dari mana? Kunjungan orang datang ke masjid. Siapa yang ngisi? Jamaahnya sendiri yang ngisi. Ada list kuesionernya yang diisi, atau udah pernah curhat, atau ada sesi-sesi curhatnya dibuka. Dan kemudian ada aset, ada value untuk bisa keberlanjutannya, ya. Infrastruktur bangunan, ideasi program-program, uang ya, ada hartanya. Karena kata KYN, Masjid Makmur itu ada 2 ya tandanya. 1, jamaahnya makin banyak karena orang suka sama masjid, datang ke masjid karena butuh, datang ke masjid karena masjid menawarkan sesuatu yang dibutuhkan sama jamaah. Datang makanya dia datang terus, saya lagi pusing uang, datangnya ke masjid ya. Saya lagi lapar, datangnya ke masjid makan gitu. Saya lagi pusing sama istri di rumah, datangnya ke masjid gitu. Karena masjidnya itu disukai dan cintai karena program-programnya up to date terus. Yang kedua itu asetnya semakin bertumbuh ya. Hartanya makin banyak. Kenapa? Karena umat sudah mulai percaya sama masjid. Umat percaya naruh uangnya ke masjid karena kalau ditaruh uangnya ke masjid, tidak hanya bangunan yang tumbuh, tapi lingkungannya menjadi kondusif. Maka kemudian disitulah masjid berperan sebagai pusat peradaban. Ya. Menyelesaikan masalah umat, masalah ekonomi diselesaikan, masalah sosial diselesaikan, masalah Baitullah apalagi yang ngomongin masalah sholat segala macam, nyaman fasilitasnya. Apalagi gue ngomongin masalah ekonomi gitu ya. Yang kita khawatirnya hari ini tuh kadang masih terjebak masjid, rata-rata masih cuman urusan sholat dan kajian lah paling mentok-mentok gitu ya. Keras ya, sholat dan kajian gitu kan. Tapi lupa tuh ada orang yang misalnya ya, ini ada satu kasus saya nonton dari videonya Kang Radit. Ada orang lagi mau makan ya di pinggir jalan gitu kan, lagi kelaparan dia, makannya cuma makan nasi bungkus atau nasi kucing. Dia dekat masjid sholat ya. Terus masjid itu tiap Jumatan biasanya ngumumin apa? Assalamualaikum, betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saldo masjid kita hari ini 42 juta yang terkumpul daripada jamaah. Sementara orang lingkungan sekitarnya ada yang lagi kelaparan ya, ada yang jomblo nggak beres-beres malah salah jomblonya. Ada yang punya hutang bisnisnya tapi nggak bisa dibayar-bayar. Masjidnya ada 42 juta. Nggak kontekstual, akhirnya masjid terpisah, punya gap di antara masyarakat. Maka hari ini kita ngobrolin di satu bagian penting dalam masjid. Ngomongin masalah tim. Biar apa? Biar timnya mampu memproduksi fitur-fitur yang diinginkan oleh jamaah. Karena biasa jadi value yang baik itu lahir dari model kemasjidan yang baik, gitu ya. Kalau model masjidnya masjid tradisional, ya bisa jadi fitur-fiturnya kita kerasa, kelihatan. Oh, 1 tahun ini masjid saya baru ngadain kajian dan sholat aja gitu ya. Sholat Jumat gitu kan, tabligh akbar yang mainstream banget.
tapi belum ada terobosan-terobosan baru. Maka itu jadi indikator atau enggak gejala yang perlu kita lihat. Ya, kalau misalnya mau ngurusin masjid lebih serius lagi. Nah, jadi sampai sini paham ya konsep ini? Ya, jadi masjid menghadirkan value untuk jamaah agar jamaah mau datang lagi ke masjid karena menerima manfaat. Terus begitu sampai kemudian asetnya makmur, jamaahnya makin banyak, gitu ya. Next. Nah, maka dari itu hari ini pendahuluannya adalah karena kita ngomongin tim. Ini ya. Kita ngomongin tim, manajemen itu ada jadi salah satu kunci untuk kita memastikan setiap anggota di dalam kemasjidan secara struktur dikelola dengan serius, dikelola di prime time-nya ya, bukan di full time-nya, dikelola di prime time-nya. Dan kemudian yang perlu kita lihat adalah gimana sih caranya untuk bisa meningkatkan produktivitas. Karena dengan pengelolaan yang baik, produktivitas akan meningkat. Karena dengan pengelolaan yang baik, kita menjadi efisien. Nggak harus banyak orang ngurusin masjid. Ya. Contohnya Masjid Circle, berapa orang yang ngurusin Masjid Circle? 2. 2 orang, tapi produktifnya luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Masjid Menarawan belum efektif ya, belum efektif. Ya, pengurusnya banyak, tapi ininya ya, early adopters-nya masih perlu dibangun. Terus kemudian kualitas dan pekerjaannya itu jadi semakin bisa lebih tinggi ya. Lalu kemudian kreativitas inovasi mengatasi tantangan dan konflik, pencapaian tujuan bisnis atau tujuan masjidnya itu menjadi hidup dan dikelola dengan baik. Ini sebagai pendahuluan. Maka kemudian pertanyaannya, siapa tim di dalam masjid kita? Cung, ada yang mau? Kita ngomongin tim. Apa itu tim? Kita ngomongin tim nih. Oke, kita penting nih timnya gitu. Sementara tim itu apa? Orang. Oke, betul Ustadz. Nah, siapa lagi? Tim SDM, apa lagi? Apa Ustadz? Betul? Betul. Sekumpulan orang yang berkumpul untuk mengerjakan suatu program. Apalagi kan? Paham? Apa? Yang kebayang weh. Yang kebayang weh. Oh ya, orang. Betul. 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 Tim itu ya, sebenarnya secara sederhana itu adalah sekumpulan individu yang berada dalam satu naungan yang sama untuk mencapai tujuan bersama ya. Jadi memaknai tim itu penting ya. Kita kerjasama sama orang. Orang punya motivasi, punya keinginan, punya kekhawatiran. Kemudian kita hadir di dalamnya yang tidak hanya sekedar kerja bareng. Ya. Sama-sama kerja, sama kerjasama beda nggak? Beda nggak? Sama-sama kerja, sama kerjasama beda nggak? Beda. Bedanya apa kalau sama-sama kerja? Betul ya. Biasanya kerja, Masya Allah, tepuk tangan dulu. Betul, ini bedanya memaknai tim. Kalau sama-sama kerja, bisa jadi semua orang di dalam masjid merasa sibuk, benar nggak? Ya nggak? Ya, keuangan udah sibuk sama keuangan, ngelola aset ya. Kita program sibuk sama program. Terus apalagi, yang imam ya udah mastiin jadwal imam ada lancar gitu ya jalan. Itu semua memang sama-sama kerja. Tapi kalau kerjasama itu kita bisa memastikan ada tujuan yang dipegang masing-masing anggota tim. Oke, kami punya tujuan untuk menghadirkan masjid ramah anak, Masya Allah gitu kan. Masjid ramah anak di pusat pendidikan Jawa Barat di wilayah Jatinangor, Sumedang. Masya Allah gitu ya. Kan tujuannya adalah kami akan menghadirkan ekosistem katalisator masjid di Indonesia. Itu ada tujuannya clear, masjidnya mau digimanain. Dan itu kemudian menjadi pengikat untuk anggota memiliki keterikatan bonding terhadap apa yang sedang dikerjakan masjidnya. Ya. Jadi hati-hati nih ya, jangan sampai kita terjebak ya, sibuk di masjid, apalagi ya udah mau waktu sisa terus udah ngerasa so sibuk gitu kan ya. Nah itu makin bahaya udah. Waktu sisa terus ngerasa makin so sibuk, padahal ya kita kerjanya jadinya sama-sama kerja aja gitu kan. Nggak sharing value, sharing vision, sharing cara-cara baru, nggak eksperimen sama masjid. Akhirnya kemudian masjidnya dirasa masalahnya itu aja. Banget ya. Kerasa banget ya? Kerasa, siapa yang kerasa masjidnya kayak gitu? Udah mulai ruwet ya? Ya saya juga di masjid saya tuh di Permata Cimahi sama begitu tuh. Kemarin saya baru ngisi hari Minggu ngomongin masalah masjid itu bisa digimanain, mereka kayak ketampar bolak-balik gitu. Wah, saya selama ini masjid gini-gini aja, padahal udah berpuluh-puluh tahun. Masjidnya udah bagus, Pak. 2 lantai gitu kan. Aulanya ada, fasilitasnya lengkap. Tapi generasinya tuh nggak regenerasi karena ya udah gitu-gitu aja masjidnya gitu ya.
Ya, kemarin sharing-sharing ya. Jadi insya Allah hari ini kita coba buka mindset kita biar nggak sama-sama sibuk, sama-sama kerja. Ada loh pendekatan yang bisa menautkan antara pekerjaan-pekerjaan meskipun sama-sama sibuk, sama-sama kerja itu terikat di antara satu sama lain. Nah, oke, ini nggak usah. Nah, next saja. Maka yang perlu kita hadirkan biar nggak kejebak sama-sama kerja, biar kerjasamanya makin hidup. Ini kita perlu memahami proses-proses manajemen efektif. Gitu ya. Untuk bisa memahami tujuan perannya, untuk bisa memahami komunikasi caranya ya, untuk bisa memahami sistematika kerjanya dan untuk bisa memastikan setiap sama-sama kerjanya itu dibungkus dalam value yang sama, mau perbaikan, mau memperbaiki terus-menerus. Untuk bisa melahirkan. Nah, ini ada satu framework menarik untuk bisa kita hadirkan di dalam masjid kalau misalnya pengen punya timnya itu balance. Kalau dalam dunia kerja itu ada namanya work-life balance ya. Wah, kerjanya lancar, timnya juga dimanusiawikan. Nah ini namanya alignment, culture alignment. Kalau misalnya pengen punya kultur yang baik sebagai sebuah tim, itu perlu memberikan rasa interdependence. Ini saling ketergantungan, ya, saling ketergantungan. Karena ada kekuatan, ada fungsi yang sama-sama melengkapi. Yang kedua adalah independence, ya, untuk bisa mendorong orang-orang enjoy dan berfokus sama hasil. Caring and order. Nah ini adalah kepedulian dan bukan hierarki ya, bukan pusat komando juga, keteraturan ya, keteraturan, order itu keteraturan. Stabilitas ya, ada otoritas tapi juga tetap bisa aman, nggak ngerasa nggak aman kalau misalnya mengambil keputusan yang cepat. Fleksibilitas, gimana caranya masjid itu mendorong orang-orang mau terus belajar dan mau memiliki purpose dalam kehidupannya, tujuan. Nah semakin ini dihidupkan ya, semakin ke kanan ya, kalau misalnya ternyata organisasi kita masih belum bisa menghadirkan di antara variabel ini, ya, ini bisa jadi ada yang kurang gitu, ada yang nggak balance gitu. Apakah sudah kita memperhatikan caring, sudah memperhatikan masing-masing anggota di dalam masjidnya? Apakah kita sudah memastikan keteraturan di dalamnya? Apakah kita sudah memastikan siapa yang memegang keputusan otoritas terbesar? Apakah sudah memastikan jamaah atau pengurus-pengurus masjid itu mampu mengambil keputusan sehingga merasa aman dalam keputusan itu? Apakah sudah memastikan organisasi itu mau belajar atau mau mengambil purpose-nya? Apakah sudah memastikan enjoyment? Udah enjoy apa belum di masjidnya atau resultnya sudah difokuskan sama hasil-hasil atau belum? Nah, bisa jadi ini culture-nya ini bisa kita bangun untuk membantali tadi ya, sama-sama kerja menjadi kerjasama. Shifting-nya seperti apa? Nah, maka dari itu, ini kita lewat aja ya. Saya mau menggambarkan sebuah proses yang mungkin cukup dirasakan oleh banyak orang, ya. Karena ada satu pepatah mengatakan kalau kita ingin berjalan cepat, pergilah seorang diri. Tapi kalau misalnya kita pengen berjalan jauh, harus bersama-sama, ya. Kalau pas lagi kita ngerasa bersama-sama aja kita kerasa sendirian, nah itu agak sulit gitu ya, agak sulit. Nah ini ada sebuah pendekatan manajerial modern untuk bisa mengcover dan menghidupkan tadi ya si framework ini. Untuk bisa setiap orang memiliki purpose-nya dalam kehidupan, terus caring, order, safety, authority, result, enjoyment ini bisa hidup. Ini ada satu pendekatan. Nah, yang biasanya pendekatan ini banyak dirasakan sama masjid-masjid. Nih, ini ada nggak ya? Nah, ini namanya agile management. Tapi sebelum ke agile management, saya mau ngasih sebuah gambaran yang mungkin hari ini sedang kita rasakan. Nah, dalam manajemen organisasi atau manajemen kemasjidan, ya, seringkali masjid itu kenapa tidak bisa menghasilkan value produk atau fitur-fitur masjid yang berkesesuaian sama kebutuhan jamaah? Karena bisa jadi struktur kemasjidannya itu tidak dilaksanakan dalam bentuk-bentuk yang lebih jauh fleksibel untuk beradaptasi sama kebutuhan jamaah yang berubah. Jadi di sini ada kata adaptasi. Bisa jadi masjid kita kurang adaptif Pak sama kebutuhan zaman hari ini. Kenapa? Karena terkungkung sama manajemen struktur organisasi yang mengekang itu semua. Yang biasanya di sini masih ada yang ngerasa, ada yang pernah dengar namanya waterfall management? Ada yang pernah dengar? Belum? Waterfall management. Waterfall itu waterfall, air terjun. Terjun betul, ya. Kita ibaratkan di sini waterfall itu kayak gambar segitiga, Pak. Segitiga. Tuh, hierarkis. Waterfall itu hierarkis. Jadi di sini ada ketua, terus ketua biasanya gimana? Struktur organigram gini ya? Ada nggak ini nih? Di sini terus gimana lagi?
Ini ada gini-gini ya. Ini ada sekretaris, apa lagi? Bendahara, seksi ya. Dakwah misalnya dakwah, syiar dan lain sebagainya. Nah, ini disebut dengan waterfall. Ya, waterfall management. Nah, ada masalah yang muncul ketika kita menggunakan pendekatan seperti ini untuk masalah keorganisasian dalam konteks kekinian ya, kedisinian hari ini. Organisasi dengan pendekatan waterfall management atau struktur organisasi dengan pendekatan manajemen yang waterfall ini sifatnya biasanya kayak gimana? Kalau misalnya mau ngambil keputusan harus ngapain dulu? Yang ini kalau mau ngambil keputusan harus nunggu ini dulu ya. Yang ini juga harus minta persetujuan ini ya. Saya ini menurut keputusan ini. Jadi ini mengambil waktu berapa lama Pak? 3 bulan. Udah Ramadan ya. Saya di sini ada orang ya, ini ada masyarakat yang butuhnya tuh ya saat ini juga gitu ya. Atau masalahnya tuh kalau misalnya 3 bulan udah obsolete gitu ya, udah nggak relevan lagi gitu. Nah, hal ini menimbulkan apa coba kira-kira kalau misalnya dengan keputusan kayak gini? Organisasi sulit untuk melakukan adaptasi kebutuhan karena birokrasinya mengekang orang untuk takut mengambil keputusan. Karena kalau ngambil keputusan takutnya apa? Takut salah, takut disalahin ya. Ini kan? Takut diomongin gitu kan. Takut nggak didukung gitu kan. Nah, itu biasanya ini nih organisasi kayak gini, itu kekhawatiran akan pengambilan keputusan oleh individu itu rasanya berat banget ya. Nggak bisa gitu ya. Nggak fleksibel. Nah, ini yang kita rasakan hari ini bisa jadi. Siapa yang masjidnya masih strukturnya kayak gini? Ada siapa di sini? Ya, siapa yang di sini ketua DKM? Ayo. Ya. Kan? Nah, Pak, Bu ya, Ibu ada nggak nggak ada ya di online nggak ada ya? Akang-akang semua, asatidz sekalian, insya Allah ya, gitu kan. Nah, di dalam level perusahaan aja yang ngomongin udah real untung rugi, pendekatan-pendekatan tradisional seperti ini sudah mulai banyak ditinggalkan. Karena apa? Tadi adaptivitas. Ada sebuah kondisi di mana mengharuskan organisasi itu beradaptasi. Ada pernah dengar istilah yang namanya VUCA? Ini nggak ada di slide sih, gitu ya. VUCA ada yang pernah dengar? Jadi VUCA itu adalah sebuah istilah yang menggambarkan sebuah keragaman perubahan yang dirasakan oleh tatanan sosial hari ini. Karena ada faktor-faktor teknologi, faktor-faktor disrupsi yang membuat perubahan orang tuh kebutuhannya makin beragam gitu ya. Nggak bisa lagi sulit pakai cara-cara pendekatan masa lalu dalam manajerial ya. Mungkin walaupun secara syariat itu nggak bakal berubah gitu kan. Cuman dalam pendekatannya itu makin banyak berubah. Ini adalah namanya volatile. Volatile. Zaman makin cepat berubah ya. Di sini, karena di sini senior semua ya, mohon izin. Di sini siapa yang ngerasain zamannya anak waktu kita dulu kecil ya, HP masih Asia Hidayah, siapa yang ngerasain? Ya, masih ya ngerasain Asia Hidayah gitu kan, Nokia yang tebel itu ada ya, gitu kan. Terus berubah jadi BlackBerry, ada di sini yang ngerasain? Siapa yang ngerasain tuker-tukeran pin? Yang dulu kita kalau misalnya kecil belum ada HP mainnya gobak sodor ya, ada ya, main galasin gitu kan. Sampai sekarang anak-anak udah mainnya Mobile Legend gitu. Mobile Legend gitu kan. Volatile. ML betul apa ya, PUBG dan lain-lain. Itu perubahan kondisi ya, volatile, cepet. Ya mungkin kalau dilihat itu waktunya lama, tapi kalau misalnya secara short term gitu ya, short term itu kelihatan perubahannya. Teknologi itu mengubah seni-seni kehidupan. Yang kedua adalah uncertain. Ya, banyak ketidakpastian. Karena apa? Selalu berubah. Cepat perubahannya. Teknologi makin baru, ya. Ini iPhone baru keluar yang berapa tuh kemarin? iPhone 15 gitu kan, 15. Yang fiturnya makin canggih daripada iPhone sebelumnya gitu kan. Itu dari satu jenis saja gitu kan. Nah, C-nya ini adalah namanya kompleks. Ya, kompleks. Kompleks kenapa? Masalah orang hari-hari gini tidak cuma sekedar masalah-masalah yang kelihatan sama kita, ya. Tapi masalah-masalah yang nggak kelihatan justru lebih banyak. Masalah apa coba? Makin kompleks hari ini masyarakat.
mental health gitu ya. Diomongin dikit
Nah, oke. Ini lingkaran besar ini masjid. Kalau di dalam struktur, ya, masalah yang muncul ya di sini, di yang Agile ini ada masalah silo, Pak. Ada yang tahu silo apa, Pak? Silo? Silo itu kayak tempat buat lumbung padi ya, lumbung jagung, lumbung padi gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya seperti ini, ya udah orang gerak sesuai dengan job desk-nya aja, ya nggak sih biasanya? Siapa yang di sini kebagian di departemen di masjidnya bagian syiar? Ada apa aja sih, Pak, kalau di departemen masjid, Pak? Syiar, kaderisasi, kajian, program, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, biasanya kalau yang unsur tradisional ini bikin orang silo karena apa? Ya udah saya mah ditugasin di Baitul Mal aja. Ya udah saya nggak mau ngurusin urusan kajian gitu. Orang tugas saya udah berat gitu kan ya. Nah, itu silo tuh. Orang kerja nutup mata karena pengennya ya udah karena sistem organisasinya struktural hierarkis, saya ngerjain apa yang ditugaskan aja. Nah, ini jadi bahaya karena kalau misalnya ini nggak adaptif banget nih kalau organisasi kayak gini. Bikin orang tuh nggak mau berkontribusi lebih sama masjid gitu ya. Karena nganggupnya kalau kontribusi lebih, kalau orang lain bisa kenapa harus saya gitu kan ya misalnya. Kalau orang lain bisa kenapa harus saya. Oke. Nah, sementara di dalam di dalam Agile itu ya, kita menghilangkan silo tadi karena fokusnya sama fungsi. Di sini misalnya ya, contohnya di Masjid Circle. Contohnya di Masjid Circle ya. Kita coba fokus ya. Nah, di Masjid Circle ini kita berfokus sama fungsi. Di sini saya contohin, jangan Masjid Circle deh, soalnya masih dikit orangnya ya. Misalnya di sini ada Yahya. Terus di sini ada Ilham. Ya. Terus di sini ada siapa? Siapa lagi? Ilham lagi. Ada Radit lah ya, gitu. Nah, prinsip Agile ini kita boleh untuk bisa bertukar resource. Let's say di sini Yahya punya tim siapa? Kamu di masjid mana? Siapa? Ada Hanif. Siapa lagi? El sama Alika misalnya. Kang Nadi di sini ada Hilmi, ada Zul gitu ya misalnya. Di sini ada siapa? Farid sama Mufin. Oh itulah pokoknya. Karena fokusnya sama adaptif, misalnya di sini ada di sini ada program. Di sini ada koordinatornya nih, koordinatornya tuh di tengah untuk ngasih arahan. Bukan untuk mengambil keputusan ya, keputusannya itu tetap di sini. Nah, nanti Ilham at one time pada suatu waktu karena kebutuhan masyarakat misalnya pengen ada program anti rentenir misalnya. Nah, banyak orang yang pinjol, akhirnya program ini untuk mengatasi masalah pinjol, ya misalnya ya. Butuh orang di antara tiga ini, butuh orang yang lebih punya kepakaran dalam menciptakan kurikulum. Nanti Ilham tuh boleh pinjam ke sini. Ya. Zul juga boleh melakukan transfer. Kalau dalam perusahaan itu bahasanya internal transfer, Pak. Boleh transfer nih, boleh tukar resource. Kamu boleh ngerjain di sini, nanti di sini juga boleh ngerjain yang di sini. Tapi semuanya dalam satu direction yang sama. Visi besar ya di sini, visi besar. Objektif tujuan. Nah, sehingga setiap anggota tim ini diperbolehkan untuk mengambil keputusan. Contohnya kayak gimana? Dalam perusahaan, ini kalau di dalam masjid ya, dalam perusahaan ada namanya Zappos. Zappos itu salah satu kayak apa namanya? Kayak Jeff Bezos itu apa? Amazon, dia mirip Amazon. Tapi dia berfokus untuk bisa memiliki pendekatan agile dalam perusahaannya. Bayangkan ya, ini ada sales, karena si sales ini di Zappos, dia punya sebuah value. Kalau misalnya di setiap orang di dalam Zappos itu harus berorientasi pada kebahagiaan customer. Ya. Sehingga ketika ada satu orang customer nyari barang ke Zappos, terus barangnya nggak ada di Zappos, si sales ini nggak boleh bilang nggak ada, nggak ada. Tapi kalau misalnya pakai pendekatan tradisional tadi, ya, kalau udah bilang nggak ada, dia harusnya kayak gimana tuh? Kalau pendekatan tradisional, dia bilang ke siapa? Kalau barangnya lagi kosong, bilang ke atasan ya. Sebenarnya Pak, anak produsen, manajer gitu kan, Pak ini nggak ada orang gitu kan.
si yang pembelinya udah di depan nih, udah di depan pintu gitu kan, membeli tapi nggak ada. Kalau bilang kayak gitu, akhirnya orientasinya nggak pada kebahagiaan dong. Nah, karena dengan prinsip agile, si sales ini nih, diperbolehkan sama Zappos untuk keliling ke toko-toko, beli produk yang ada, yang lagi dicari sama si customer ini, meskipun harganya lebih mahal. Misalnya di toko lain berapa? Dia beli sepatu nih, ya. Dia pengen beli sepatu di Zappos harganya 45.000 lah. Terus nggak ada, sold out. Tapi si pembelinya tuh pengen itu, ya. Akhirnya si sales ini nyari ke tempat lain. Misalnya ke toko A, harganya dia beli 50.000. Tapi dijual di Zapposnya dapat 50.000. Rugi nggak? Rugi, tapi bukan itu orientasinya. Orientasinya adalah pelanggannya jadi bahagia. Itulah prinsip agile. Bahkan sekelas sales pun itu diperbolehkan mengambil keputusan yang fleksibel. Meskipun itu merugikan secara umum, tapi visinya tercapai. Maka organisasi yang baik itu bukan organisasi yang makin banyak profit, tapi yang semakin dekat dengan kebahagiaan usernya. Gitu. Nah, agile itu sebuah pendekatan yang mencoba melihat manajerial itu berbeda dibandingkan sebelumnya. Ya, dia tidak terdiri dari hierarkis dari atas ke bawah, tapi dia berdiri seperti organisme yang semuanya itu egaliter. Ya. Mendorong. Sok ambil keputusan apa? Silakan, jalan. Ada apa? Ambil keputusannya. Yang penting visinya itu nggak looping gitu ya, nggak looping gitu. Sampai sini ada yang mangga, silakan Pak. Silakan langsung bisa diskusi. Ya. Ya. Oke. Ya betul. Hmm. Hmm. Bisa, mungkin saja terjadi. Itu satu kasus ya Pak ya. Jadi manipulatif si ininya gitu ya. Si salesnya gitu maksudnya Pak. Ya. Betul. Manipulasi ya, penjualan fiktif gitu ya. Ya, oke. Itu dalam konteks perusahaan akan sangat mungkin menghasilkan orang-orang seperti itu Pak ya. Karena tekanan ya, balik lagi ya tadi Pak. Secara di hierarkinya tuh dia ditekan, harus capai tujuan dan lain sebagainya. Nah, maka kemudian ini ada indikator Pak. Sebetulnya bukan indikator ya. Gimana caranya dalam prinsip agile itu orang kelihatan performanya. Karena kalau dalam masjid bukan penjualan kan Pak ya yang di garis bawahi. Tapi pelayanannya seberapa besar terdata dan dilakukan secara objektif ya, datanya itu ada. Nah, ini maju lagi. Oke. Jadi ini ada metodenya Pak di dalam agile itu. Nah, di dalam prinsip pekerjaan manajemen agile itu setiap organisasi itu perlu menuliskan jenis-jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Oke. Di sini ada pendekatan namanya Kanban, Pak. Kanban itu pendekatan Jepang untuk berorientasi pada transparansi pekerjaan di masing-masing orang. To do, work done. Itu lebih ke melis pekerjaan apa saja yang akan dilakukan, mana yang lagi dikerjain, dan mana yang sudah dikerjakan. Ya, traffic ini, dari kiri ke kanan. Nah, di dalam agile itu karena saking fleksibilitasnya Pak ya, semua orang boleh mengambil keputusan, semua orang boleh adaptasi. Controllingnya itu di mana? Controllingnya itu adalah spesifikasi pekerjaan yang ditentukan ya, pada saat awal proses sebuah inisiasi program digulirkan. Misalnya, saya pengen coba agile di satu project masjid saya, ya. Misalnya masjid saya, katakanlah masjid
Siapa masjidnya mau dicontohin? Al-Jihad ya, Al-Jihad ya. Al-Jihad tuh Pak, ada struktur tradisionalnya Pak di masjidnya, DKM-nya ya. Ya. Ada sekretaris, terus bendahara dan lain-lain sebagainya. Di sini ada Yahya, nyempil. Yahya nyempil ya. Betul. Oh, ini untuk, jadi bukan maksudnya dihilangkan, tapi karena memang ya udah kebutuhan pendataan kan ya Pak. Kebutuhan formal untuk dipahami secara regulasi sistem ADART ini perlu ada. Nah, tapi dalam perjalanan fungsionalnya, ini biarlah tetap ada Pak, karena untuk alur koordinasi lah ya, untuk alur koordinasi. Tapi kalau misalnya mau fleksibel, saya kasih case tadi di Masjid Al-Jihad. Nah, Masjid Al-Jihad ini ya, dia mendorong, mangga silahkan inovator-inovator masjidnya kalau misalnya mau bikin program atau mau berinisiatif bikin masjid makin makmur, boleh mengambil keputusan. Ya. Ini secara sistem sudah mulai menerapkan sedikit banyak agile, walaupun belum 100% ya. Tapi sudah mulai. Buktinya apa? Dari struktur hierarkis ini ada Yahya. Seorang Yahya nih ya. Yahya. Didorong ya. Yahya nih Pak. Yahya orangnya asli nih ya Pak, ada. Ya sok bikin inisiatif dakwah, inisiatif program. Yang isinya yang penting makmurin masjid. Visinya udah dapat ya. Makmurin masjid. Caranya gimana? Monggo terserah Yahya. Yang penting ambil keputusan, tidak keluar dari syariat Islam. Nah, akhirnya apa? Yahya ini bikin tim kecil, Pak. Ya, dia bikin tim kecil. Isinya siapa tadi? Alika sama L. Nah, 3 orang lah, let's say 3 orang. Si DKM dia takmir. Nah, enggak ada, Pak. Takmir aja, takmir dia jamaah yang bukan jamaah ya, takmir lah gimana ya. Jamaah masjid ya, jamaah masjid yang kebetulan tinggal di sana gitu. Tapi si DKM ini memperbolehkan, mangga ya bikin program, nggak bakal diganggu, nggak bakal digimana-gimana, tapi koordinasi ya gitu ya. Tapi kabarin lah gitu ya, berkabar biar struktur hierarkinya tetap hidup. Akhirnya apa? Yahya diberikan keputusan, diberikan kekuatan mengambil keputusan untuk bikin tim kecil untuk satu program. Tapi ini L sama Alika tuh bukan orang masjid, Pak. Maksudnya bukan orang yang ada di dalam struktur masjid. Dia pemuda remaja aja di sekitar gitu ya. Yang punya perhatian terhadap isu yang digulirkan sama Yahya. Nah, pinternya Yahya ini, Masya Allah. Cerdasnya Yahya ini menggunakan design thinking ya, Masya Allah. Tadi melihat kebutuhan, berbasis kebutuhan. Karena tadi ya, kebutuhan selalu berubah. Melihat kontekstual Masjid Al-Jihad, yang dengan struktur hierarkis seperti ini tidak kunjung menggulirkan program baru, akhirnya Yahya bikin tim kecil yang disetujui sama organisasi untuk melihat kebutuhan. Dia riset, Pak. Yahya ini riset. Risetnya gimana ya? Risetnya nongkrong ya. Riset anak-anak muda zaman sekarang. Nongkrong, observasi ya, melihat keadaan, ikut main, kegiatan sama anak-anak sekitar gitu kan. Nggak nyebar kuesioner. Ya makanya Yahya tuh dalam prinsip design thinking, observasi ya, itu ada yang namanya immersion, ikut merasakan. Kalau ternyata banyak bapak-bapak yang suka ngopi, jadi teknik observasinya apa? Ngopi gitu kan ya. Ngopi, ngobrol, ada masalah apa Pak dalam hidup gitu. Ya, Yahya ini kerennya, dia risetnya by design, dia ikut kegiatan masyarakat sekitar. Gotong royong ikut, kemarin ada 17 Agustusan ikut ya, 17 Agustusan ikut, pengajian ibu-ibu ikut gitu ya. Ya untuk observasi siapa sih pelanggan, siapa user utama dari si keresahan yang bisa ditawarkan untuk diatasi sama Yahya gitu kan. Akhirnya apa? Dari riset ini ketemu satu persona jamaah yang sebetulnya itu nggak kelihatan dan masjid itu belum menawarkan fasilitas tersebut. Kalau konvensional masjid ngadain kajian biasanya buat ibu-ibu ya, ibu-ibu, terus buat bapak-bapak dan lain-lain, buat sholat dan lain sebagainya. Padahal di sana itu lingkungan mahasiswa. Tapi ada yang luput. Masjid tidak bisa menghadirkan fasilitas untuk satu persona ini. Dia tidur di masjid ini di lingkungan komplek, ya. Di komplek itu banyaknya apa biasanya? Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga muda ya, keluarga muda atau keluarga yang sudah punya anak 1-2, masih kecil-kecil. Yang ternyata keluarganya itu sibuk bahkan di waktu Sabtu sampai Minggu, anaknya nggak keurus. Masalah bukan itu, Pak? Masalah generasi itu, Pak. Anak gak keurus, anak tidak mendapatkan kasih sayang bahkan di lingkungan keluarga sekalipun. Jadi kayak keren banget ya ini. Tapi ini realitanya gitu, Pak, realitanya gitu. Salam Bapak Idaman. Insya Allah ya. Akhirnya apa?
Yahya tergerak dari tim kecil ini, inisiatif Yahya mendorong anak-anak, si tim kecil ini untuk bisa memfasilitasi kebutuhan keluarga yang anaknya nggak keurus. Salah satunya Pak, nah kita lagi mau proses ke arah sana ya. Akhirnya si Yahya ini bikin satu inisiatif program, eksperimen Yahya ini. Lab masjid kan namanya juga ya, masjid circle, eksperimen aja dulu. Akhirnya apa? Dia bikin satu program, namanya itu, apa ya lupa? Playdate, betul ya? Playdate. Didukung Pak sama masjid, maksudnya dibolehin kan? Ya, nggak di cut kan di tengah jalan, nggak kan? Nah artinya masjid memberikan kepercayaan buat anak muda untuk eksekusi program. Playdate, playdate ya. Di testing idenya, saya bikin playdate, cocok nggak ya buat masyarakat, dilemparlah isunya ke masyarakat dalam bentuk apa? Program sederhana. Playdate, bikin apa kalau testingnya? Bikin poster, ya kan? Operasi pendaftaran, dan Masya Allah ya, dari testing ini ada satu indikator pembuktian kalau misalnya ternyata programnya dibutuhkan. Yang asalnya program ini kuotanya berapa untuk berapa orang? Ya, 30 ya. Nah ini kuotanya untuk 30 orang, yang daftar berapa ya? 40-an lebih. 42 yang daftar, ya real langsung gitu kan. Artinya apa? Programnya diinginkan sama masyarakat, dibutuhkan karena Yahya tepat membaca kebutuhan jamaah. Nah, prinsip seperti ini gak bakal jalan inisiasi Yahya kalau misalnya pakai struktur organisasinya kayak tadi itu ya. Yahya harus koordinasi dulu sama ketua DKM, minta izin, bikin proposal ya. Pak, ini proposal saya diizinkan atau enggak? Ini anak udah nggak diurus nih minggu ini kan ya. Minggu depan anak nggak keurus lagi, proposalnya belum dikunjung di ACC gitu ya. Uji kelayakan dulu kan ya. Ini bener nggak nih proposalnya? Dananya dari mana dananya gitu kan? Dibilang kalewat kebutuhan orangnya kan jamaahnya. Akhirnya apa? Masjid akan berada pada status quo-nya yang seperti ya buat sholat dan kajian aja gitu ya. Sementara ada kebutuhan yang tidak terbaca dan itu harus digulirkan. Kalau nggak organisasi nggak adaptif, nggak mau mengambil keputusan bikin program-program kecil ya, bersegera membuat, kalau dalam sekarang itu tim sus ya Pak ya, sekarang tim khusus untuk bikin apa gitu kan, kepikiran nggak Pak masjid bikin tim khusus? Tim ad hoc gitu kan, ad hoc masjid mengatasi, misalnya ya, ada satu program yang keren banget menurut saya. MKFK. KYN itu salah satu masjid, namanya masjidnya apa? Munjalan, ya. Ismu Yahya. Makanya ada salah satu program judulnya, dia mengulirkan ini masjidnya strukturnya tetap ada Pak. Tapi bikin inisiatif program unggulan, namanya Indonesia Mustahil Lapar, bukan ya? Ya, Munjalan ya. Mustahil lapar Pak. Karena dia membaca kebutuhan dasar manusia itu namanya fisiologis. Fisiologis atau kebutuhannya makan. Ya udah bikin program untuk ngatasi. Nggak harus nunggu struktur pimpinan ACC, bikin tim kecil gitu ya, untuk bikin poster, bikin apa lagi ya? Ya menggulirkan aja idenya dulu. Dan DKM secara struktur mendukung arah itu. Nah pertanyaannya adalah, kalau orangnya di kita tuh ternyata sedikit, keras banget, tolong bukain. Ya. Kalau orangnya dikit itu aja, siapa yang di sini ngerasa sendirian dalam proses pergerakan dakwah? Bukan sama sendiri. Benduran sama pengurus daerah. Ya, benturan. Waduh, ini memang masalah pelik. Next level dari masalah sosial yang sesungguhnya. Nah, ini saya menarik ya. Mungkin satu isu yang bukan masalah studi kasus yang harus mirip, tapi polanya yang perlu dilihat. Ini saya ngambil contoh lagi dari Yahya ya, karena Yahya ternyata bikin program ini Pak, dia kolaborasi sama Karang Taruna ya, sama Karang Taruna. Tapi kemudian untuk melakukan proses kolaborasi ini, memang nggak bisa asal milih tema Pak. Bisa jadi tema Palestina, ya ini saya asumsi aja Pak ya, tema Palestina itu tema yang isu spesifik.
nggak bisa dirasakan sama Karang Taruna yang kalau kerjanya 17 Agustus. Bener ya? Nggak bisa ditangkap tuh. Tapi kalau misalnya program yang ngurusin anak, jadi apa namanya? Program value ya universal, penerimanya tuh makin besar. Humanity-nya makin besar. Oh ya udah, ngurusin anak mah yuk gas gitu ya. Karang Taruna masih masuk. Nah, memang biasanya friksi atau konflik itu kan dimulai dari atas ketidaktahuan ya Pak ya, atau enggak ketidaksamaan value, ketidaksamaan visi, atau isu. Betul, komunikasi yang lahir karena adanya isu yang berbeda sudut pandang, tidak berbenturan, tidak sama. Akhirnya bikin jadi ya konflik gitu kan. Realita dan harapannya tidak ada gitu kan. Kondisi gap di antara realita dan harapan. Nah, untuk yang kosis tadi, sebetulnya memang kita perlu masjid ya, perlu bisa menggulirkan program-program yang wasatiyah, Masya Allah. Program-program yang menengah gitu kan ya, moderat, program-program yang moderat. Nggak harus, oke bisa jadi nggak apa-apa Palestina ya, karena emang itu udah isu global kita bersama. Tapi untuk bisa merangkul yang biar tadinya konflik minimal jadi nerima, ya bikin program-program kemanusiaan, program-program yang sifatnya self-development misalnya ya. Program apa yang anak muda zaman sekarang pengennya apa? Ya self-development, networking, jejaring, persiapan kerja dan lain sebagainya itu sangat mungkin bisa digulirkan. Nah, maka dari itu prinsip agile tadi, ini sambil kita diskusi ya, gitu. Nah, memiliki prinsip-prinsip di dalamnya, di mana yang tadinya itu kita fokus sama hierarki, fokus sama dokumentasi, fokus sama proposal SOP, kita sedikit mulai bergeser. Dibandingkan proses-proses birokrasi yang sudah ada, kita lebih mementingkan interaksi. Bukan menghilangkan ya, tapi kita jauh lebih mementingkan. Kita lebih penting, kalau dari contohnya kasus Yahya, itu lebih penting kita ngobrol sama jamaah. Lebih penting kita mengetahui jamaah itu butuhnya apa. Nggak apa-apa hierarki yang sudah ada di organisasi, tetaplah berjalan tanpa kita mengusik. Siapa tahu kalau dengan kita mengusik, jatuhnya nanti kita diusir. Ya. Kita diusir sama orang. Apa sih radikal banget ini orang tiba-tiba ganti. Nah, biarkanlah itu tetap ada, tapi kita minta tolong, minta waktu, minta kesempatan, minta ruang. Pak, kalau saya boleh nggak bikin inisiatif, tapi untuk memakmurin masjid kok gitu ya. Caranya gimana ya? Kita berinteraksi sama individu, sama jamaah. Ya. Terus kedua, customer collaboration over contract negotiation. Daripada kontrak dalam bentuk apa kalau masjid? Kontrak proposal. Dibandingkan proposal, mending langsung collab sama stakeholder-stakeholdernya aja gitu. Ya misalnya ya pasti kepikiran kan, saya mau ngurusin anak karena saya nggak punya kapasitas ngurusin anak. Ngapain berarti? Kolaborasi kan ya? Kolaborasi sama orang yang mampu ngurusin anak. Akhirnya apa? Yahya kontak duluan siapa? Karaka, betul ya? Yahya ini ngontak duluan Karaka, nggak harus minta izin dulu sama TKI, Pak saya mau ngontak Karaka, boleh apa enggak gitu kan ya. Langsung aja jalan kontak, akhirnya di situ terjadi kolaborasi. Berjalan dulu aja, digulirkan dulu inisiatifnya. Terus yang kedua, working software over comprehensive documentation. Daripada perencanaan yang rigid, plan A sampai Z, plan B, C, D, E, F, G gitu kan. Itu lebih mending ya bikin aja dulu gitu ya. Sok bikin flyernya satu, flyer kedua gimana, flyer ketiga gimana. Plannya nanti adaptif aja berjalan. Yang penting garis besarnya udah didapatkan. Ya. Rencana kerjanya tuh yang penting dibuat aja dulu gitu ya. Tapi di tengah jalan, yang penting ide kamu bergulir. Dan kami sebagai masjid misalnya mendukung. Mau itu salah, mau benar, mau itu berhasil atau enggak. Yang penting kamu berani eksperimen. Dikasih ruang. Ini adalah responding to change over following a plan. Ya, daripada ngikutin perencanaan, lebih baik respon sama perubahan. Bisa jadi di tengah jalan playdate ini ada berubah, bisa jadi ya. Ya, dari playdate jadi apa misalnya berubahnya nanti? Kebutuhannya ternyata yang kan gini ya. Ini saya melihat sebuah peluang ya, sebuah peluang. Kutab ya. Nah, betul, misalnya dari playdate hanya sekedar main bersama di satu waktu tertentu berubah jadi apa tadi? Daycare gitu kan. Yang tadi yang ngelonin anaknya karena orang tua banyak yang datang bisa jadi ngelonin orang tuanya. Ngelonin ya kan responding to change gitu, merubah gitu. Responding to change. Nah, tapi kan di sini artinya apa? Masjid jadi secara fleksibel mau untuk selalu membaca kebutuhan yang berubah. Kebutuhannya apa nih? Yuk bikin program. Program yang berhasil
turunin, bikin tim baru untuk urusin program itu, kita fokus ke urusan-urusan yang lain. Yahya insya Allah sedang berproses ya. Masya Allah gitu kan ya ceritanya. Jadi Yahya ini Pak, keren ya nih anak muda zaman sekarang. Ini udah berjalan ya Pak, playdate kedua insya Allah kapan Yahya? Desember, 3 Desember ya, playdate kedua. Ini kemarin Pak, November. Iya itu 40 peserta. Itu. Nah Yahya ini, karena agile banget anaknya, gitu kan anaknya agile. Di tim yang udah ada, ini Yahya bakal milih leader baru. Untuk Yahya nanti keluar dari tim kecil ini, bikin tim baru kecil dengan isu yang lebih luas lagi, berbeda. Sehingga masih jadi produktif. Gitu. Keluar, uji coba idenya berhasil, diterima banyak orang, bikin tim untuk otomasi. Yaudah, sok kamu bikin aja, nggak usah pusing-pusing mikirin idenya apa, pakai aja playdate. Bikin terus playdate sampai playdate-nya playdate ke 100 lah ya kan. Gitu kan. Nah, kalau nggak salah sih ide selanjutnya apa ya? Dosen ya kalau nggak salah ya yang disasar ya. Tadi baru untuk anak gitu kan. Nah, jadi Masya Allah pertumbuhannya menjadi lebih cepat ketika menerapkan dengan proses-proses seperti tadi. Terus kalau misalnya ternyata, oh Kang saya tadi ya sendirian sih masih mending. Ini kalau konflik sama masyarakat kumaha gitu kan ya. Nah ini tugas kita sebagai inovator dakwah itu menginovasikan pendekatan manajemennya. Apakah bisa ketika kita merasa sendirian, kita gulirkan satu ide program, yang program itu digulirkan timnya, itu dibuka secara agile, volunteer kalau zaman sekarang. Ya. Masjid bikin misalnya ya, insya Allah nanti ke depan masjid di Porongpong akan bikin program sedekah beras misalnya ya. Daripada saya pusing-pusing nunggu ketua DKM ACC misalnya ya saya cukup koordinasi aja, insya Allah saya punya inisiatif dakwah. Nunggu orang-orang yang udah silo gitu kan, yang udah ya udah saya emang fokus sama diri saya sendiri misalnya ya, fokus sama tugasnya masing-masing. Gulirkan satu program sedekah beras yang programnya itu oprek volunteer. Siapa yang mau berperan? Dibuka pendaftaran, open rekrutmen. Untuk satu batch program aja, satu dulu aja, nggak usah langsung gede. Misalnya saya butuh operat admin, misalnya, sama butuh apa lagi? Kolektor ya, fundraising misalnya. Fundraising sama misalnya ada media lah ya gitu, media. Ya udah bikin aja dulu, saya buka oprek untuk 3 posisi ini, volunteer aja yang punya kapasitas dan mau berjejaring sama masjid, insya Allah saya coba gulirkan idenya. Jalanin nih, misalnya ternyata idenya berhasil, sama kayak tadi prosesnya, Yahya. Tim yang ini dijaga, di maintenance, ya, untuk misalnya biar punya satu visi yang sama, satu semangat yang sama, programnya tetap bergulir. Inisiatornya baru bikin lagi program yang lain, gitu ya. Jadi ya, masjid selalu hadir dengan program-program terbarunya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang selalu berubah. Bayangin Pak, kalau misalnya kita bertahan sama hierarki yang sebelumnya ini. Lambat banget ya pekerjaan masjid ini. Ya. Ya. Betul, belum gitu. Tapi keresahannya udah ada mana ya keresahannya gitu kan. Masalah ini programnya teknisnya kayak gimana saya kurang tahu Pak. Program sedekah beras itu gimana teknisnya? Oh nanti kita adain Pak ya khusus ya. Misalnya nanti Masjid Lab khusus untuk program apa tertentu ya, dikasih tahu tekniknya gimana dari A sampai Z. Ini kan baru, ya. Oke. Oke, sayur boleh Pak. Oh, ya misalnya. Oke. Oh. Kolek. Oke. Ya, oke. Nah, berarti cara untuk bisa mengatasinya adalah tidak dengan membuat struktural di dalam tim kecil. Buatlah secara fungsional aja. Ya. Oh, bisanya apa? Saya bisa media, saya bisa ini, saya bisa ini. Ya udah. Hierarki saja, setiap orang boleh mengambil keputusan di dalam tim kecil itu. Jadi bukan bikin hierarki dalam hierarki Pak ya. Yahya ini contohnya, Yahya ini nggak bikin struktur Pak di dalam tim kecil ini.
yang dibikin ya keresahannya aja. Kamu suka ngurusin anak kan? Iya suka, yaudah kita nanti ngomongin anak lah ya, pokoknya gitu cara. Ya perannya apa nanti? Perannya jadi tutor bisa ya. Kalau kebetulan satu tim ini yang bisa bikin media, ya udah dia bikinin posternya gitu ya. Masalah sosialisasinya gimana? Apakah sekaligus mencari tim, menampung tim, atau juga sekaligus menampung item? Oke. Dibuat dulu konsepnya Pak. Misalnya siapa yang menjadi persona jamaahnya, siapa yang akan menerima masalahnya. Oke, berarti saya bikin program beras misalnya. Untuk program beras ini saya kira-kira butuh berapa orang ya? 4 orang deh cukup misalnya 4 orang. Ya udah dari 4 orang ini dibuka aja dulu. Ya, dibuka. Saya buka oprek volunteer untuk inisiasi berbagi beras. Prosesnya kita nanti sama-sama perkaya ya di dalamnya. Ngapain aja, dibutuhnya apa aja, ya kan? Sama kayak Yahya, oprek dulu ya panitianya. Yahya itu enggak ya kamu tuh oprek enggak sih? Oprek ya? Panitianya oprek kan ya? Oprek. Oprek panitianya, oprek gua. Belum, Yahya aja sendiri. Ya sendiri, tapi keresahannya sama. Nah, pintarnya Yahya ini bangun keresahannya, Pak. Kalau sedekah beras berarti keresahannya apa, Pak? Banyak masyarakat yang kelaparan gitu kan ya. Ini kita masjid nggak boleh membiarkan orang-orang lapar. Di sini siapa yang mau berinisiatif menjadi kontributor pemusnah kelaparan-kelaparan di wilayah Parongpong? Waduh, Masya Allah kan gitu. Waduh, saya bangun kontributor-kontributor dakwah untuk menyelesaikan isu-isu kelaparan di lingkungan Parongpong. Ya, saya buka untuk 3 orang dulu aja karena eksklusif banget ini. Kesempatannya terbatas kan. Dapatkan kesempatan untuk bisa berjejaring bersama senior-senior dakwah. Masya Allah ya, di dalam masjid Parongpong. Anak-anak muda banyak yang tertarik, baru dibuat konsepnya. Kegiatannya kita ngapain ya untuk menyelesaikan masalah? Oke, salah satunya adalah berbagi beras misalnya. Baru dipikirin siapa panitianya, apa aja yang dibutuhkan, semuanya baru kerja, beres. Gitu. Nah itu proses-proses guliran-guliran agile management yang bisa kita terapkan. Jadi kalau misalnya kerasa orangnya itu aja ya, bisa jadi kita kita kurang tepat dalam mengelola. Kita masih tertutup dengan manajemen konvensional, tradisional, dengan tugas tanggung jawab yang sudah secara sistem kayak mesin udah diurus gitu ya, udah diurus. Bayangkan kalau misalnya kita membuka wawasan untuk bisa, kalau misalnya mau inisiatif, kalau nggak ada orang, oprek aja gitu ya, volunteer aja nggak usah lama. Tapi untuk 1 batch, 2 batch, 1 batch paling berapa ya? Sebulan nggak ada ya? 1 batch program misalnya. Playdate itu ya udah 1 program aja. Playdate 1.0, Playdate 2.0. Kalau yang 1 mau ikut mangga, kalau misalnya nggak mau, kita buka lagi yang baru. Batch 2.0. Jadi akhirnya apa? Kita nggak pernah kehabisan sumber daya resource manusianya. Karena kita sebagai pengurus masjid inisiatif membuka ladang-ladang baru. Ya. Tinggal kita sebagai pengelola, inovator, mau menggulirkan isunya. Semakin tepat isunya, semakin banyak orang yang mau berkontribusi. Isu anak aja banyak Pak yang mau kontribusi. Yang mau daftar jadi panitia banyak ya sebenarnya. Kan? Oh kemarin ikut lagi ya? Oh, oprek lagi nih, alhamdulillah, masya Allah, barakallah. Yang rentenir gimana? Yang sama. Yang rentenir gimana? Ya, yang pinjol gimana gitu kan, pinjol. Tapi polanya itu yang menjadi pendekatan baru yang ternyata terbukti untuk bisa secara produktif melahirkan inisiatif-inisiatif dakwah. Masjid Circle pun begitu ya. Kita lagi punya ini Masjid Lab. Walaupun kita pengurusnya masih 2 orang gitu kan ya. Udah, ini Masjid Circle Pak. Di sini ada Masjid Lab. Di sini ada workshop inovasi. Di sini ada apa lagi? Juragan ngaji kalau nggak salah ya. Ya itu dulu lah ya namanya. Majelis pengusaha ya. Gini Pak. Masjid inovatif workshop ini ada saya, Kang Radit sama Kang Hilmi ya. Di Masjid Lab ini ada Kang Radit, Hilmi. Ada yang beda Pak, si Kang Aye disebutlah ya. Kang Aye gitu kan, Aye. Dia si Kang Aye ini bukan di dalam Masjid Circle tapi volunteer aja, kontributor gitu kan. Yang dibuka pada saat program Masjid Lab ini berjalan. Masjid di pengajian Pak, di sini ada Kang Radit, Hilmi, apa lagi? Ustadz yang kemarin siapa? Ustadz Randy ya. Ustadz Randy Saputra. Ada BP, kan BP ya. Ada Umar. Nah, nggak ada hierarkinya Pak sama sekali di Masjid Circle itu Pak.
Tapi guliran-guliran inisiatifnya itu dibangun atas keresahan. Isinya siapa? Ya tinggal undang kontributor. Undang orang yang punya pakar. Sehingga inisiatifnya jadi berjalan. Nah, bagusnya Pak, ya dengan kondisi seperti ini, itu dalam rentang waktu tertentu, ya ini dia kalau gini nih, dia tuh manfaat scale up-nya tuh gini terus Pak, naik. Ya, Masjid Lab yang tadinya volume 1 ke volume 2, makin banyak kan yang datang, ya. Makin banyak wajah baru, gitu kan. Apa tadi Mang Haji? Pengusaha Mang Haji ya? Majelis pengusaha, Masya Allah ya tabarakallah. Majelis pengusaha. Majelis pengusaha Pak, digulirin dulu idenya. Yang tadinya asetnya cuman kenalan, akhirnya jadi ada aset bus. Aset bus. Akses taman hiburan taman bermain di apa namanya? Kiara Atapak gitu kan. Digulirkan. Masya Allahnya, tabarakallahnya karena si agile-nya ini makin ya udah gulir aja sendiri. Setiap orang punya bisa keputusan, bisa bikin modul sendiri, bisa bikin poster sendiri. Ini kita alhamdulillah dikasih apa wakaf ya? Masya Allah gitu kan. Di tengah perjalanan kita dapat wakaf Pak. Wakaf rumah gitu. Ini waktu, ini manfaat. Jadi kalau kita konsisten terus, ini agile nih. Satu tim agile 1, tim agile 2, tim agile 3, program 3 dan lain sebagainya. Ini dampak manfaatnya makin besar. Karena tangkas organisasinya tuh fleksibel, sesuai kebutuhan. Gimana untuk mencari tahu sesuai kebutuhan? Tanya sama usernya. Hari ini gimana cara nanyain sesuai kebutuhan? Ya, tanya ke user, Pak butuh apa? Minggu depan kita bahas apa Pak? Nah, minggu depan kita bahas apa kira-kira yang lagi pengen? Ini kita baru bahas manajemen karena ada isunya yang muncul ya, gitu. Misalnya mau ada teknis program sedekah beras ala Munjalan misalnya ya, gitu. Masjid Lab program beras khusus. Nah kita buka ruang-ruang untuk berkomunikasi di antara masing-masing manajerial. Nah, jadi itulah proses-proses pendekatan zaman kekinian yang bisa melahirkan produktivitas dalam dakwah. Yang dakwahnya semakin relevan karena pendekatannya selalu di-up-to-date-kan. Pendekatannya selalu diperbaharui dan orang-orangnya dimanusiakan. Sehingga visi dakwah sebagai pusat peradaban itu bisa digulirkan. Nah, contohnya kayak gimana nih? Siapa yang tahu preman-preman pensiun? Siapa? Timnya Kang Mus siapa? Timnya Kang Mus sama timnya Bang Edi. Ini menarik nih ya dari studi kasus preman pensiun, Agile versus Waterfall. Agile itu yang tadi, Waterfall itu kayak tadi. Agile itu terbuka pada perubahan dan fleksibilitas dengan pergantian SDM. Kang Mus punya tim beda-beda kan, nggak satu orang doang gitu kan. Urusan Cicendo, Kira Condong, diurus sama Kang ini gitu kan. Urusan ini Kang ini. Ya tugasnya tuh nggak ngambil keputusan tapi dorong aja. Yang penting kondusif. Kircon yang penting kondusif. Gitu. Yang penting kondusif. Jadi godfather-nya gitu. Godfather. Kolaborasi dengan ekosistem dengan keterlibatan user. Ngobrol sama ustadz ya. Ngobrol sama Kang Mus tuh ngobrol sama pemerintah juga ngobrol gitu kan. Ini ada isu apa di Kircon? Jadi kita gulirkan isunya. Saya punya tim. Manfaatkan gitu kan ya. Kalau Bang Edi ini karena pakainya waterfall, ya disiplin, ada alur perencanaannya, saya harus gini, pagu anggarannya berapa, RAB-nya berapa, perencanaan proposalnya berapa, saya harus nunggu dulu Kang Mus buat ngambil keputusan, karena saya komandonya ada di Kang Mus gitu ya misalnya. Nah ini proses kejadian di dalam sinetron preman pensiun, ya. Jadi kita tinggal pilih ya, mau jadi organisasi yang agile, yang siap bereksplorasi, dengan menggulirkan inisiatif-inisiatif dakwah, yang sesuai dengan kebutuhan umat, atau misalnya kita tetap ya main aman aja lah gitu ya, ya udah tradisional gini-gini aja, waterfall. Oke. Nah ini kalau dalam perusahaan ya Pak ya, ada satu program menarik. Ini kisahnya salah satunya Gojek ya. Gojek itu punya pendekatan dalam organisasi itu namanya bikin tribe. Ya, bikin tribe. Tribe itu adalah kelompok kecil yang digunakan untuk jadi kayak ini kan Gojek nih, dia ada, let's say ini ada aplikasi Gojek, ya. Ini udah ada tim developernya, udah ada ya, tim ini udah ada. Nah tapi Gojek itu bikin tribe kecil Pak, tim riset kecil, ya. Tim riset kecil, untuk apa? Untuk si Gojek ini, dia bikin struktur kecil untuk mereka melakukan proses riset ke pelanggan. Untuk apa? Untuk meningkatkan fitur.
ya, fitur Gojek. Salah satu fitur yang ditemukan oleh tim trap ini. Siapa yang pakai Gojek di sini? Ada? Ada siapa pengguna Gojek? Coba dibuka yang profil. Di sini ada apa namanya? Experience bar ya. Siapa yang di sini udah jadi anak sultan? Atau siapa yang di sini masih juragan? Ada juragan? Ada juragan? Nah, itu ada penelitiannya. Orang akan cenderung mendapatkan atau mengambil sebuah komunitas aplikasi tertentu karena dia memiliki experience yang bertumbuh dan secara terdata. Akhirnya apa? Orang bukan berlomba-lomba jualan beli di Gojek, tapi berlomba-lomba menjadi punya status baru, ya, dari penggunaan Gojek. Pak, saya punya teman, dia udah anak sultan. Ya Allah, dia tuh kayak bangga banget gitu jadi anak sultan gitu. Anak sultan nih gue nih. Lu jadi apa? Gue cuma jadi anak juragan doang. Masih bos ya, anak bos gitu kan. Nah, artinya apa? Ya, ini satu fitur kecil. Ada lagi teknologi ya. Ada lagi teknologi yang pakai penggunaan agile untuk menemukan fitur sederhana kecil. Itu Netflix, Pak. Di sini siapa yang pakai Netflix? Masya Allah ya. Netflix nggak dukung Yahudi kan? Israel enggak ya? Ada satu fitur menarik yang dibuat oleh Netflix yang kemudian ini ternyata memunculkan kecintaan orang sebagai user untuk menggunakan aplikasi. Tadi masjid harus bisa mengeluarkan fitur, kan? Kalau dalam bisnis harus bisa mengeluarkan fitur. Orang kalau nonton itu paling males nonton di bagian mana tuh kalau dari satu film? Apa? Intro, bener lah ya. Maka ada satu fitur kecil di dalam setiap episode Netflix. Ada apa namanya? Di sini kecil, skip intro. Yang itu membuat orang jadi betah nonton Netflix karena fiturnya bikin orang bisa skip yang bagian yang tidak disukai gitu ya. Artinya apa? Ya, nggak harus besar perubahan yang dimiliki oleh sebuah sistem agile ketika kita mau menghadirkan fitur baru dalam kemasjidan. Bisa jadi fitur-fiturnya itu kecil, sederhana. 1 jam kegiatan, 1 batch program, ya. Nggak kayak harus langsung besar. Minimal misalnya apa? Fitur baru untuk di tempat wudhu misalnya ya. Fitur baru untuk ngaji di pojok, gitu kan. Apalagi fitur konsultasi di pojokan masjid seperti misalnya Masjid Nabawi mengadakan pojok-pojok ahlus sufah di sana. Kan nggak satu masjid kan bikin semuanya, tapi bikin pojok-pojok kecil. Halaqah kecil. Jadi memang agile ini sangat memungkinkan untuk sebuah organisasi, satu adaptif, kedua produktif. Kenapa produktif? Karena perubahannya nggak besar, Pak. Tapi kecil, tapi terus menerus. Dan itu dirasakan. Bertumbuh. Playdate itu acara besar nggak? Acara kecil, Pak. Ya cuma 1, 2, 3 jam ya. Bayangkan 3 jam dalam kepengurusan 1 tahun kemasjidan, yang 3 jam ini mempengaruhi citra masjid untuk masyarakat jamaah melihat masjid sebagai masjid yang ramah anak. Hanya dalam 3 jam, Pak, gitu kan. Akhirnya kecil. Nah, tugas kita adalah membuat tim agile untuk menciptakan fitur-fitur baru yang kecil aja dulu, Pak. Ya, fitur-fitur baru. Masjid Lab juga nanti insya Allah nanti terus berkembang ya, fiturnya makin banyak. Fitur Masjid Lab khusus untuk penciptaan program-program baru misalnya ya. Masjid Lab untuk manajerial, Masjid Lab untuk pendanaan. Itu sangat mungkin bisa digulirkan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Oke. Sehingga apa yang perlu kita lakukan hari ini, coba ya, pulang dari sini bikin tim-tim kecil ya. Jangan bikin timnya deh, tapi gulirkan isunya. Temukan isu-isu baru yang bisa di-capture sama masjid untuk nanti kita bisa menciptakan cross team function. Cross team function itu tadi dalam satu tim bisa isinya tuh ini yang ternyata dia tuh kalau secara hierarkis kerjanya di departemen lain gitu. Saya bagian syiar, Kang Radit di bagian kaderisasi. Tapi pas ada satu program guliran bersama inisiatif, saya sama Kang Radit bisa dalam satu tim gitu. Meskipun departemennya berbeda gitu. Nah, semakin kayak masjid bisa tuker-menukar resource gitu kan. Apalagi tuker-menukar resource-nya bukan sama jamaah, tapi sama masjid lain. Bayangin, ekosistemnya jadi tumbuh ya nggak sih? Misalnya dari Baros ke Masjid Circle ya, Kang saya butuh Masjid Circle ya, Kang saya butuh fundraising yang cocok, gimana caranya Kang ya gitu. Tekniknya seperti apa? Ada Kang Radit.
manusia $1 juta. Yang sekali telepon, ya Masya Allah gitu kan. Yang sekali telepon bisa membuka kesempatan apa? Dan pendanaan. Misalnya kita membutuhkan 10 orang untuk bisa mengumpulkan 100 juta. Nah, Kang Ridho cukup 1 orang aja, Kang Radit aja. Masya Allah. 100 juta dalam waktu 1 minggu udah bisa kekumpul. Nah, itu kapasitasnya tinggi banget kan berarti. Bayangkan setiap masjid punya resource tersendiri yang expert di bidangnya. Sehingga setiap masjid ketika menggulirkan ide apapun, kita bisa melengkapi sebagai sebuah ekosistem. Jadi jangan takut ya kehabisan resource. Jangan takut Ilham ya. Nggak ada orang saya sendirian di sini. Kita bisa membuka volunteer selama value dan nilainya itu bisa kita rapih, kuatkan dalam proses menarasikan, gitu ya. Terus yang kedua, retrospektif rutin, jangan lupa ya, karena agile kayak tadi itu dekat dengan fraud kalau kita nggak pandai merapihkan cara komunikasinya. Ya. Jadi memang agile itu bukan cuma sekadar bikin tim kecil terus jalan sendiri, enggak gitu ya. Tapi agile itu bikin tim kecil dengan value narasi yang kuat, dengan perencanaan, dengan visi yang luas, terus kemudian di maintenance, ya, terstruktur maintenance-nya. Mingguan ada pertemuan, ya, bulanan ada koordinasi, tahunan ada musyawarahnya, gitu kan. Walaupun musyawarah kecil aja gitu ya, tapi di maintenance. Jadi nggak serta-merta bikin tim kecil, enggak. Betul, gitu. Bisa jadi kita udah bikin agile, udah gede ngugulingin kita, gitu kan. Ya kita, ya bikin udah kayak pertandingan beneran. Nah, selalu prioritas sama jamaah. Jadi agile ini bukan lagi prioritas sama membesarkan masjid, enggak, tapi kita prioritasnya adalah jamaah ini harus selesai masalahnya. Yang diselesaikan masalah, yang menyelesaikan masalahnya itu masjid, gitu ternyata. Maka ini kita perlu untuk bisa memprioritaskan jamaah, memprioritaskan pelanggan. Kolaborasi intensif, buka jejaring, buka resource, dan kita terbuka terhadap adaptasi perubahan. Meskipun SDM-nya akan terus berubah di setiap batch programnya. Nah, jadi di sini, di pendekatan ini kita nggak lagi ketemu sama yang namanya sendirian dalam dakwah. Gue gini-gini aja dakwahnya gitu ya. Strukturnya gini-gini aja, kita bisa melakukan inovasi, kita bisa melakukan pendekatan. Hari ini alhamdulillah Ilham ketemu Ilham. Ilham ketemu Ilham gitu kan ya. Masya Allah ya. Kita connect di sini untuk bisa membuka peran-peran resource, bertukar resource di antara masjid ke masjid. Nah, jadi siap membuka resource masjidnya? Masya Allah. Siap kolaborasi antar masjid? Masya Allah. Siap menggulirkan narasi-narasi perubahan? Masya Allah ya. Barakallahu fikum. Saya kira itu aja. Nah, ini salah satu metode-metodenya Pak ya. Jadi untuk memastikan meskipun timnya kecil tapi terstruktur, itu ada namanya pendekatan metode agile. Namanya Scrum tapi terlalu rumit. Sederhana yang kayak gini aja Pak. Dalam setiap, mau difoto dulu mah enggak. Nah, ada namanya Scrum. Scrum ini adalah kayak gini nih Pak. Nah, Scrum ini, dia di lingkaran ini, ada satu koordinator yang tugasnya itu adalah memastikan setiap inisiatif ini bergulir sesuai dengan rencana. Dia kayak leader lah posisinya, cuman bukan CEO namanya bukan ya project manager mirip gitu ya, cuman dia lebih kepada memastikan manusia-manusianya. Pekerjaannya berikanlah kepercayaan sama timnya. Tapi kita memastikan timnya itu dimanusiawikan untuk menginisiatifkan program. Ya merasa dimanusiakan, ya gimana? Di Agile? Oh, dia ideal banget gitu ya. Oke. Kelemahannya, ya betul, tadi saya kan udah nyebutin ya, agile itu dekat dengan fraud. Jadi kekurangannya itu adalah tingkat fraud yang tinggi kalau tidak dilakukan strukturisasi komunikasinya. Monitoring, betul, bahasanya sekarang monitoring kali ya, gitu. Oke, sip. Jazakallah. Nah, monitoring, ya nanti ada di dalam agile itu kita bisa menciptakan daily meeting. Cukup sehari-hari 1 jam, setengah jam kita ngomong, hari ini saya mau melakukan ini, kemarin saya sudah melakukan apa, mohon bantuannya di bagian sebelah mana. Ada namanya daily meeting, daily stand up ya, kalau dengan sekarang ya namanya. Daily apa sih, daily di Masjid Circle pakainya? Daily meeting ada. Ada morning call, morning coffee, morning briefing gitu ya.
daily. Nah, tapi terlebih dahulu dibangun apa? Dibangun pekerjaannya, Pak. Mana tadi ya? Nah, ini dibangun list pekerjaannya dulu. Kalau nggak ada list pekerjaannya, daily meetingnya mau nge-daily meetingin apa gitu kan ya? Gosip gitu kan. Jadi untuk bikin satu sistem fitur tim agile, itu kita perlu mikirin dulu. Oke, ke depan akan ada 100 pekerjaan misalnya. Yang kontak pembicara, pekerjaan kecil Pak, receh-receh minimal ya, kecil-kecil gitu. Yang nyiapin apa ini namanya, live streaming ya, yang ngundang pemateri, yang bikin flyer, itu ditulis dulu tuh Pak. Kita sebagai project manager, dalam sebuah inisiatif itu perlu. Ya, detailing kerjanya. To-do list itu ngapain aja tuh. Tapi bisa juga bikin bareng sama tim. Gitu ya, bisa juga. Kalau timnya belum ada, ya bikin dulu aja sendiri gitu kan. Yang ngontak ini siapa? Kita kebutuhannya ngontak ini, bikin flyer, ngundang pembicara, maintenance orang, dan lain sebagainya. Dibikin listnya, barulah dituliskan seperti ini Pak. To-do-nya ada 10, misalnya 100. Setiap pagi kita checklist ya. Oh kita bikin ini ya. Kita ngerjain pemateri, kontak pemateri hari ini. Kita ngerjain ini. Oh, udah beres nih hari ini. Besoknya, alhamdulillah ini udah beres. Ini udah beres, ini udah beres. Jadi kita tinggal pindahin aja. Gitu. Betul, sangat memungkinkan. Jadi berjalan secara fungsional gitu Pak. Kelebihannya apa, kontribusinya bisa di bagian apa. Karena zaman sekarang, oke, kekurangannya ya Pak ya. Waduh. Oke. Ya ya. Ya. Oh. Oke. Oke. Ya, agile banget itu. Ya. Oke. Oh, oke. Oke, ya 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 ya. Ya. Oke. Iya iya iya. Betul. Ya. Ya ya. Ya. Oke. Oke, ya 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 ya. Ya, betul betul betul. Ya ya. Baik. Ya, bisa jadi. Oke, sebetulnya ini kelemahan mendasar ya dari sebuah agile. Kadang orang terjebak doing agile, tapi bukan being agile. Doing agile itu apa? Ya, sosok bikin tim-tim kecil, sosok bikin retrospektif, sosok bikin apa namanya tim-tim yang fleksibel. Tapi sebetulnya di dalamnya ya karena tidak ada koordinasi aja gitu ya. Maka saya bilang tadi bisa jadi agile itu menjebak kebebasan, tapi kebebasannya kebablasan, gitu ya. Nah, maka dari itu untuk bisa menanggulanginya, ya siapkanlah
tim-tim kecil untuk mengatasi setiap masalah-masalah yang muncul. Apakah tadi untuk tim sumur itu udah bikin tim khusus? Misalnya karena ada masalah nih, gejalanya muncul. Bikin tim untuk memastikan perbaikannya itu sesuai dengan arahan. Meskipun nanti akan ada perubahan yang dari orang inisiatornya itu yang tadi gitu ya. Nah, pahamnya sebetulnya si being agile ini artinya setiap orang yang ada di dalam tim itu sudah paham betul kita memiliki kebebasan yang sesuai dengan syariat. Kita memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan, untuk berkoordinasi ya. Tapi kemudian diikat tuh semuanya. Ada nggak satu orang yang benar-benar konsisten? Nah, ini kurangnya. Agile itu dibutuhkan orang yang secara konsisten mengelola dan mengatur setiap inisiatif yang muncul. Nggak harus berfigur. Ya, tapi setengahnya dia legitimate, Pak. Dia punya... Oh. Ya. Yep. Oke. Ya, ya. Ya. Iya. Yap. Ya. Ya. Betul. Dalam beberapa konteks memang figur akan tepat dengan... Jadi enaknya gini, Pak. Pendekatan agile ini bisa sangat kontekstual, customize. Boleh dipakai oleh figur, boleh juga enggak. Ya bukan figur kan, tapi mau gitu kan. Ya. Betul Pak, jadi mohon izin. Kalau misalnya di lingkungan tersebut membutuhkan figur untuk melakukan proses pendekatan, pakailah figur. Kalau misalnya masjid tersebut lingkungannya memperbolehkan anak muda mengambil keputusan inisiatif, silahkan pakai itu gitu ya. Ya, dengan inisiatif tertentu itu. Selama kita sebagai DKM bikin kesepakatan, kita boleh menciptakan tim-tim kecil asal terkelola. Kalau tadi saya lihat dekat dengan fraud karena nggak dikelola dengan baik. Walaupun itu inisiatif bagus tapi tidak dikelola. Saya bilang nggak dikelola karena saya melihat gejala tidak ada ruang untuk mendiskusikan idenya secara step by step, ya, day to day, perkembangannya seperti apa, itu ada yang kelewat. Jadi ibarat kayak bikin, ini tuh backlognya tuh kelewat gitu ya. Jadi enaknya kalau misalnya agile, inisiatifnya akan tumbuh kalau misalnya kita bikin framework kerjaan ya. Setiap orang boleh bikin to-do list. Sok Bapak punya inisiatif apa? Kita ngomongin sumur. Ya. Inisiatif Bapak apa? Butuhnya ini speknya. Yaudah kita sehari-hari butuh orang, makanya nih butuh orang yang full time untuk mengelola inisiatif itu. Silakan inisiatifnya udah bagus, udah sampai mana inisiatifnya. Ya, kalau ada salah dikit, jadi kita enak ya, ngordinirnya. Kurang ini bagian sini, dilengkapi bagian sebelah sini. Ini kurang pas, cocoknya diginiin. Nah, tapi tetap berjalannya tuh seperti ini tadi. Inisiatifnya per tim-tim kecil, per fokus, per isu. Ya, dibikin timnya per isu. Paling itu aja ya, aku qouli hadza karena sudah masuk ke dalam sesi azan. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Insyaallah sama-sama kita kontekstualkan pendekatan agile ini dengan kondisi, situasi dan toleransi di masjid masing-masing. Tapi saya yakin inovasi ini sangat mungkin bisa dilakukan di masjid-masjid dengan kontekstual masing-masing. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekuatan dan juga hidayah. Bukan kita sebagai penggerak inovator tapi juga lingkungan. Allah berikan kemampuan untuk melaksanakan memakmurkan masjid. Saya kembalikan lagi ke Kang Radit, saya Muhammad Zulkarnaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Kang Zulkarnaini atas materinya. Ini masih permukaan ya.
betul, permukaan banget. Nah, insya Allah ini untuk materi kita selesai sampai di sini untuk sesi materi. Selanjutnya kita akan break dulu untuk sholat dulu. Setelah itu makan, nanti setelah makan insya Allah kita bisa lanjut lagi untuk diskusi ya. Jadi bisa nanti teman-teman tanya jawab, mungkin nanti dari teman-teman yang sudah program bisa sharing juga kondisinya ya, kondisinya ada permasalahan apa dan apa. Begitu. Jadi insya Allah kita akan sholat di Masjid Al-Latif ya. Untuk sholatnya kita akan Masjid Al-Latif bareng-bareng buat ditentukan di sini. Dan itu kami ini bisa gitu ya. Nanti kita akan balik lagi, makan siang sudah insya Allah akan disediakan di sini. Gitu ya. Terima kasih. Sementara saya tutup dulu. Kita bertemu